Kemarin lagi hangat-hangatnya kasus Bapak Manap yang mengaku mantan jaksa, yang ribut hebat dengan Kang Deddy Mulyadi terkait tanah PJT yang disewakan ke pengusaha dan keluarga. Dan ternyata itu di atas saluran irigasi. Kang Deddy Mulyadi seolah-olah oleh Manap ya dianggap seorang pemimpin yang zolim terhadap masyarakat. Yang padahal masyarakat juga tahu Manap lah yang zolim terhadap masyarakat. Poinnya apa? Jangan sampai kena delik nih ya. Saya juga takut. Karena udah jelas Pak Manap itu menyewakan beberapa tanah pemerintah kepada warga. Tanah pemerintah loh, bukan tanah pribadi ya. Dan ada beberapa tempat yang perjanjiannya sudah habis tahun 2024. Nah, dikiranya masyarakat yang ada di sana akan pro terhadap Manap. Tetapi malah sebaliknya. Ini anggap saja mungkin Manap ini seolah bunuh diri ya. Dan itu juga belum mereda ya kasus itu. Ini muncul lagi yang berkaitan dengan wali kota yang bernama Farhan, wali kota Bandung. Di sini sangat viral dan sangat rame di TikTok. Masyarakat meng-up ke media sosial tumpukan ya sampah yang begitu tinggi. Di mana? Di Gede Bage ya. Dan yang menjadi masyarakat kecewa, masyarakat itu dan para pedagang ternyata sudah iuran lama agar sampah itu bisa dibereskan atau dikelola. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Mari kita ini viralkan ya. Nah, coba kita lihat dulu ini videonya ya. Pasar induk Gede Bage dibanyakin sampah, bukan banyak yang belanja. Sampahnya nggak diangkut-angkut pasar induk Gede Bage. Kalau ya sampah-sampahnya ya banjir itu. Hasil dari banjir sampah-sampah rongkol ya. Yuk, lumpur caring. Yuk. Tuh, lumpur ya. Di sini sampah semua. Sudah berapa bulan tidak diangkat. Pergedangi sepatu buat dulu dek. Gedap. Idan dungeng. Cuma seleder siti inzai dek. Lah kena kado kari lembus kamai ya. Ya, caringin punya. Ngeri. Ngeri. Lebihin bagi Sabah deh. Lau Sabah dah tu menjilai kalah. Ainda sisa-sisa sampah. Bau nase ya. Caringin punya ya. Pasar terbagus se-Jawa Barat. Sampah di depan diangkat, di tengah tidak peduli. Gimana pasar Caringin bang? Pak, gimana? Pasar gimana ini? Parah banget ini mah. Agak terurus. Nah, gelar sampai cari makan Mede. Tahu tuh Pak.
Iya, makanya masih gitu dia. Tapi dipilih. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi, dan memberi keuntungan komersial. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu tanggal 18 Oktober datang sini berpesan khusus kepada kami untuk memperhatikan permasalahan sampah. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Bandung Raya. Apa yang akan dilakukan, Pak? Sejauh ini kami diminta untuk menyiapkan skema apabila lakukan angka beroperasional, tetapi pada saat bersamaan kami juga melakukan persiapan agar skema pembangunan PLTSA dari Danantara di Bandung Raya pun bisa berjalan sehingga masuk ke batch kedua pada bulan Februari mendatang. Oke. Tapi Pak, ini Pak prediksinya kan di 2027 di Selim waktu itu overload, ada langkah strategis untuk strategisnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat, yaitu membangun PLTSA untuk wilayah Bandung Raya. Dibangun di Nah itu tergantung Danantara, karena sekarang diambil alih oleh Danantara. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan tindak lanjut penanganan sampah di TPS Budi Jalan Amir Mahmud di RW 3 Kelurahan Sukaraja yang overload, sebagaimana antisipasi bahwa potensi kelurahan sampah di Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Cendok upaya dilakukan secara mandiri, yaitu dengan pengangkatan sampah yang membludak ke jalan raya melebihi kapasitas TPS. Hasil kegiatan kita pada hari ini, sampah overload ini diangkut ke lahan kosong di RW 04 Kelurahan Sukaraja secara mandiri dan melibatkan tim dari Kober Kecamatan dan Kelurahan. Volume sampah yang terangkut pada hari ini kurang lebih 7 ton, di mana kemudian akan ditangani melalui pengolahan magnetisasi, komposer, loseda, wasimat, pakan ternak, dan dikubur di lahan kosong dengan melalui pemilahan dulu oleh tim kita dari RW Kelurahan. Kita sampah di TPS ini nanti akan diangkut secara bertahap oleh dinas yang maka kita kerja dan mulai di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Nah, jadi itu ya, ini ternyata bukan hoax sama sekali. Itu ternyata benar adanya. Kita masih berputar cuma dalam masalah sampah dari dulu sampai sekarang. Negara lain coba sudah bersaing terkait AI loh. Sudah ada yang ke bulan. Kita masih berkutat dalam masalah sampah. Mau maju gimana negara ini? Masalah sampah aja dikorupsi, masalah anggaran-anggaran aja diendapkan di deposito. Aneh sekali. Dolim sekali ya. Malah belak-belakan kemarin dari Kalimantan Selatan, Gubernur Haji Nuhidin belak-belakan dia mengaku 4,7 triliun itu diendapkan di bank deposito. Tujuannya mendapatkan 21 miliar per bulan murni. Dan pokoknya tetap gak terganggu. Itu kan secara sepintas memang sangat baik untuk pendapatan daerah. Tetapi kan Bapak Purbaya menemukan bahwa banyak kontraktor dan banyak para guru juga yang tidak mendapatkan haknya. Padahal udah waktunya. Tetapi pejabat daerah yang ada di provinsi malah menyimpan uang di deposito. Itu namanya kezoliman. Saya katakan itu zolim ya. Zolim, orang menunggu gaji untuk memberi nafkah ke anak istrinya, untuk kebutuhan malah diendapkan. Itu luar biasa itu ya. Nah, ini masalah-masalah yang sama, tetap ini masalah-masalah yang sama, ketidakjujuran para pejabat ya. Bahkan dalam satu komentar netizen, Bapak Wali Kota itu tidak becus menangani hal ini, selalu saja menunggu bantuan dari provinsi. Padahal kan Kang Deddy Mulyadi itu akan memberi bantuan kalau kinerja pimpinan daerah, kabupaten, dan kotanya itu kinerjanya sudah terlihat ya. Maka Kang Deddy Mulyadi itu tidak akan pelit ya dalam memberikan bantuan. Contoh kemarin juga ya, Pangandaran padahal gak ada yang ditonjolkan. Ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke Pangandaran disambut oleh Bu Citra sebagai bupati,
ya. Meskipun nggak terlihat Pangandaran itu apa sih yang istimewanya gitu kan. Tapi Kang Deddy Mulyadi dengan gaya yang khas sambil menyindir-nyindir Bu Citra, sampai Bu Citra juga terkagum-kagum dan memang ada kegombalan-kegombalan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi kemarin ke Pangandaran memberikan 5 miliar untuk membantu 50 miliar ya untuk membantu melunasi hutang-hutang Pangandaran. Nah ini juga Pak Farhan itu menunggu bantuan dari provinsi. Tetapi masyarakat di sini sudah geram. Nah, ketidaksabaran warga di Gede Bage ini langsung saja di up ke media sosial oleh warga, itu tumpukan sampah yang banyak. Ini namanya juga ya menggiring opini ya, supaya wali kota juga bisa terseret dalam kasus ini. Karena apa? Karena masyarakat di sana juga sudah iuran ya, dan ini seharusnya diolah atau segera dibereskan ya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait pembiaran sampah ini merajalela ya? Silakan dicantumkan di kolom komentar.